Stone Island, tentunya kawan-kawan yang udah tahu dengan brand yang satu ini, atau mungkin buat kalian yang belum tahu mengenai si brand Stone Island ini, bisa ikutin terus videonya. Dan yang pasti nanti kita akan membahas, selain Stone Island juga nanti akan ada bahasan tentang gimana sih cara ngedapetinnya untuk kawan-kawan yang udah ngebet pengen banget Stone Island. Dan pastinya di akhir video nanti bakal ada kuis yang hadiahnya jaket Stone Island. Jadi tonton terus. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadra Draktan di channel YouTube saya Albert Syadra Draktan. Dan untuk kawan-kawan yang ingin follow Instagram, Twitter, bisa juga ke Albert Syadra. Atau yang pengen lihat saya main drum, boleh juga follow TikTok saya. Tapi di sana isinya cuma saya main drum doang. Jadi, tapi nggak apa-apa, follow aja. TikTok Albert Syadra juga. Dan karena setiap kali saya bikin konten, kayaknya banyak banget ya kawan-kawan yang sering nanya-nanya mengenai Stone Island ini, Stone Island itu, nanya-nanya mengenai gimana kalau Stone Island gini, gimana kalau Stone Island kayak gitu. Nah, jadi ya udah, sekalian aja saya bikinin konten garis besarnya mengenai per Stone Islandan di Indonesia. Dan bersama dengan saya di sore ini yang hujan ini, jadi sorry kalau misalnya, maaf banget kalau misalnya mungkin ada suara-suara hujan dikit-dikit dan suara token abis. Udah barengan dengan saya, ini salah satu sahabat lama saya yang juga sama-sama suka, doyan, demen dengan Stone Island, Mr. Tony Fardiansyah Kiambang atau Tony Kiambang atau lebih senang dipanggil dengan Tony Kiambang, atau beberapa kawan-kawan menyebutnya Uda Tony. Brother, sebenarnya kalau Pariaman lebih enaknya Ajo ya? Ajo. Bukan Uda sebenarnya ya. Betul. Tapi nggak apa-apa kita panggilnya Uda aja ya, Uda aja ya, daripada dari Kang ya kan? atau Kang atau gitu ya kan, ketimbang Ajo ya. Iya. Oke, Stone Island di Indonesia ini kita sama-sama tahu lah ya, bahwa pas waktu zaman casual lagi rame-ramenya tahun 90-an di Inggris, malah di Indonesia belum ada yang tahu. Iya, di Indonesia kayaknya mulai dikenal gara-gara film. Iya. Green Street Hooligan ya. Iya, masuknya gara-gara film akhirnya jadi orang-orang mulai kasarnya mulai kasualan. Iya. Mulai kebelet kasual, mulai mengenal juga mulai kan, gitu mengenal kan, ya. Dan akhirnya mulai juga karena ngelihat tokohnya pakai jaket aneh, dengan ada ini di lengan gitu kan. Tapi kenapa bukan merek yang lain ya yang tenar di Indonesia ya? Padahal sebenarnya ada banyak banget ya. Ada banyak kayak masuk ke mall gitu. Iya. Ada Fila, ada Lacoste, ada banyak padahal mah gitu kan ya. Tapi nggak tahu ya di Indonesia nih gitu ya. Padahal dulu udah pas waktu awal-awal dapat Stone Island juga orang-orang bener-bener belum kenal sama, belum begitu paham juga gitu kan. Mereka juga kan, itu saya juga kan baru mulai mengenal gitu kan. Itu pas waktu tahun berapa pertama dapat Stone Island, dan orang-orang belum ada yang ngeh gitu, belum ada yang kenal. Sekitar 2010-2011 lah. Itu orang-orang juga masih belum tahu ya? Iya, masih belum sedikit. tahu. Kota-kota lain, Jakarta, Surabaya, Medan. Mungkin kota-kota besar yang lain tuh seperti Jakarta mungkin mereka udah pada tahu, tapi kan nggak seluruhnya tetap tahu. Masih belum ya. Iya gitu kan. Mungkin masih perorangan lah gitu kan. Iya, jadi ya. masih baru 1 2 3 4 5 10 orang. Di Bandung juga gitu ya, 1 2 3 10, dan di kota-kota lain, Malang, Surabaya gitu ya, mungkin nggak semua juga gitu kan ya. Nggak kayak bahkan kalau sekarang anak-anak SD SMP aja Bang, Stone Island-nya, Stone Island. Berikut budget mereka cuma punya budget punya 200.000 tapi kebelet pengen punya Stone Island. Stone Island kan gitu. Nah, itulah.
2010 2011 itu belum. 2010 2011 saya udah dapat gitu. Dan jumlahnya udah lumayan sering dapat gitu di waktu itu, atau masih baru kadang-kadang? Oh enggak, malah agak susah kalau dulu mah. Oh. Agak susah mungkin karena mungkin kita belum terlalu paham ya gitu kan. Belum terlalu tahu tentang brand ini gitu kan. Setelah kita tahu, kita jadi kayak gampang gitu dapatnya gitu kan. Kalau dulu emang susah. Oh, jujur. Justru malah dulu lebih susah. Berarti sekarang sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang. Kalau misalnya 3 catatan, kalau misalnya kita punya uang. Iya, gitu betul. Kalau dulu kan aksesnya lebih susah. Ya, akses. Betul. Aksesnya lebih susah. Kalau sekarang aksesnya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi mahal. Apalagi kalau misalnya berani beli langsung dari luar negeri, dari outlet atau dari butik aslinya gitu kan. Ya siap-siap aja belasan juta gitu ya. Budgetnya kan ya. Budgetnya kalau misalnya berani. Betul. Oh, kayak gitu ya berarti. Tapi kalau misalnya Stone Island sendiri nih, kan kalau misalnya kita sempet ngobrolin ya. Iya. Kan kemarin-kemarin kita sempet tahu lah ada bocoran-bocoran si badge sama buttonnya nih. Betul. Kalau menurut Uda Tony sendiri sebenarnya oke nggak sih dengan pemalsuan badge, terus pemalsuan badge button ditempel di jaket ngasal, jaket polos asal jaket polosan aja gitu, atau kalau nggak sekarang lagi musimnya Certi logo di G-plug dipalsuin, atau sampai ke si tag-tagnya bocor pabrik, disimpan di jaket ngasal. Itu sebenarnya pemalsuan kan? Pemalsuan lah, nggak bagus lah gitu kan. Sebenarnya nggak oke banget. Nggak oke gitu kan. Kita punya badge-nya doang gitu kan. Sementara kita nggak ada jaketnya, dipasang ke jaket lain nih, semacam brand-brand bla 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 gitu kan. Kita pasangin yang seperti terlihat Stone Island. Jaket gitu kan. ngasal aja gitu. Gitu kan. Iya, jadi berarti buat kawan-kawan ya ini salah satu info penting, jangan tergiur dengan jaket ngasal yang asal ditempelin badge Stone Island terus kemudian langsung diklaim sebagai ini jaket Stone Island gitu ya. Sama aja kayak misalkan motor jelek gitu terus ditempelin stiker Harley Davidson, terus kamu klaim sebagai ini motor Harley Davidson, kan nggak seperti itu. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara badge-nya itu sendiri, emang ada ragamnya, emang banyak banget ya? Macam-macam. Kita mulai dari yang ujung, yang ini vintage ya, berarti yang strip, yang ada line. Beberapa orang malah nggak suka ya dengan barang jadul. Dulu saya juga sempat nggak suka dulu nih ya. Kalau sekarang pengennya yang normal, yang regular, yang dulu ya. Pas waktu dulu mikirnya apa sih gitu. Betul ya, apa sih gitu kan. Kesini nyesel juga gitu kan ketika ditukerin badge, kasih yang hijau gitu kan, yang green badge gitu kan ke yang beli atau ke teman tukerin. Saya sekarang malah nyarinya susah. Sekarang malah jadi susah. Susah nyari green badge ini gitu kan. Oh iya, karena emang vintage. Betul. Karena emang jadul ya. Iya, jadul. Kalau yang sebelahnya, nah ini yang sebelahnya ini lebih keren lagi nih. Iya. Ini juga antik nih, saya belum ketemu ini. Ini lebih keren lagi, ini juga vintage. Tapi kan kita sama-sama tahu nih bahwa ada yang kayak black and white gitu ya. Betul, yang bukan warna hijau kuning, tapi saya juga baru dapat ini, belum ketemu juga gitu kan. Warnanya kalau ini vintage tapi dia warnanya silver sama gold. Iya. Tapi vintage karena di pinggirnya nggak polos hitam kayak gini. Ini lucu ini. 2000 ke bawah lah kayaknya. Ke 90-an lah. Ini seru ini. Terus kemudian yang mesh ya, kalau mesh yang kayak gini. Sama nih sama. Iya. Ini yang regular. Nah, ini yang bocor, yang ini nih yang banyak bocor ya. Iya, dulu. Jadi sekarang tapi udah jarang. Sekarang sebenarnya nggak bocor sih. Tapi lebih banyak yang ini sih. Palsu. Apa sih? Palsu tapi rapi banget gitu. Rapi banget. Oh, nah ini ilmu baru nih. Jadi mirip-mirip, benar-benar mirip. Bener mirip. Tapi palsu. Palsu. Dan mereka mengklaimnya asli. Penjualnya mengklaim asli. Ada juga yang penjualnya mengklaim nggak mau menyebutkan KW di apa ya? Lebih menyebutkan apa ya? God version gitulah. Oh. Bahasa KW-nya kan gitu. Iya, kan? Iya, sekarang kan memang banyak banget istilah-istilah
dipleset-plesetin lah, ada yang bilang premium, ada yang bilangnya rekondisi kalau sepatu ya, terus ada yang bilangnya apalah bla bla bla. Padahal sebenarnya palsu adalah palsu. Ya, jadi ini ilmu penting banget. Badge yang palsu ya adalah palsu. Ya badge yang asli ya tentunya barengan sama jaketnya, jaket asli, bukan badge asli di jaket ngasal, atau bukan juga badge sebaliknya gitu jaketnya misalkan kehilangan badge-nya, misalkan jaketnya asli tapi kehilangan badge-nya, terus akhirnya pakai badge palsu, ya menurunkan juga kualitas si barang tersebut gitu kan. Apa ya, value-nya, menurunkan nilainya gitu ya. Mendingan cari aja badge aslinya. Iya. Atau nggak pakai sama sekali, atau masalah kan gitu kan. Iya, kayak Pep Guardiola itu sekarang kalau misalnya jarang pakai dia. Iya, sekarang kalau pakai Stone Island, kalau kita lihat di lapangan itu, kalau misalnya dia lagi ini Manchester City ini, sering banget si badge-nya udah nggak pernah dia pakai, tapi kita sama-sama tahu bahwa itu Stone Island yang dipakai oleh Pep Guardiola karena kelihatan lah ya. Karena kelihatan tetap ada 2 kancingnya di sini. Betul. Berarti si badge dan button yang sekarang beredar kan suka barengan sama tag-nya juga. Terus ada kayak junior segala macam. Kalau junior kayaknya nggak ada deh. Junior belum ada deh kalau saya lihat gitu kan. Cuman buat yang dewasa doang. Yang dewasa itu palsu. Iya. Berarti sekarang istilahnya apa ya? Kayak yang Certi logo itu dijiplak dari master. Itu kebanyakan itu kan gitu. Kebanyakan tuh kan ngejiplak dari masternya gitu kan. Berarti masternya asli. Tapi terus kayak di fotokopi gitu. Iya, di fotokopi jadi 100 atau 1000-an jaket. Ketika di Certi logo itu keluarnya fake gitu kan. Ya berarti fake. Jadi nggak ada istilah ini karena sering di search jadi di Certi logo jadi nggak muncul, jadi ngeblank. Nggak juga. Kalau sekarang saya bisa ngejudge itu udah fake kalau udah nggak tembus gitu. Oh iya. Oke. Jadi ini menjawab pertanyaan. Saya lupa kemarin memang sempat ada yang komen di salah satu konten YouTube saya. Dia nanya kalau di Certi logo itu pernah tembus, tapi terus kemudian kesininya nggak pernah tembus lagi. Itu terjawab ya, berarti sebenarnya karena itu adalah hasil dari jiplakan barang yang dulunya masternya itu asli, tapi terus dipalsuin dengan cara dijiplak. 10 sampai jadi 100 biji segala macam. Ya otomatis mungkin bisa ada yang pas waktu awalnya Certi logonya tembus, tapi terus kesininya nggak akan tembus. Itu masuk akal karena ada masternya itu. Iya, gitu kan? Karena pernah ada masternya dan mungkin pada saat itu pihak si yang kayak nyortirnya sempet belum nyadar, jadi akhirnya masih lolos, tapi kesini kurang ajar nih, ini palsu. Pasti. Kami tidak loloskan. Nah kayak gitu ya. Nah ini lucu nih, kawan-kawan bisa lihat badge-nya ada di sebelah kanan. Kenapa ada di sebelah kanan? Ini bukan palsu, ini asli. Karena apa? Karena dia ada di sebelah kanan, padahal sebenarnya kayak gini, jaketnya ini bisa bolak-balik ternyata. Nah, bolak-balik. Dan kalau kita pakainya dibalik seperti ini, maka badge-nya jadi di sebelah kiri seperti Stone Island yang lainnya. Keren ya? Oke, berarti yang berikutnya apa lagi ya? Sebenarnya banyak banget ya, ada yang kayak hitam semua. Terus kayak yang kebetulan lagi nggak dipajang di sini, tapi di butiknya udah Tony saya pernah ngelihat ada yang hitam semua. Terus hitam semua tapi dengan bahan yang berbeda. Ya kan? Iya. Itu kenapa? Seri Ghost. Iya, Ghost Piece. Ghost Piece sama seri apa itu yang Black. Iya, saya juga mendadak ngeblank, lupa apa ya? Ghost Piece sama apa ya? Ya itulah. Nanti jadi ngeblank kan? Jadi ngeblank. Terus bisa juga putih semua. Ghost Piece sama ini Shadow. Oh ya, Shadow Project. Shadow Project, ya benar-benar Shadow Project ya. Shadow Project. Faktor Rusia. Shadow Project dan atau Ghost Piece. Ya. Ya benar, putih semua. Betul. Hitam semua. Nah kayak gitu. Nah bicara mengenai butiknya udah Tony tadi, ini ada satu
satu harapan atau satu keinginan dari beberapa orang, tapi di lain pihak juga ada yang nggak setuju dengan harapan ini. Menurut Uda Tony sendiri, oke nggak kalau di Indonesia ada butik resmi atau ada outlet resmi Stone Island di mall gitu misalnya, atau di mana gitu di area yang elit gitu? Setuju atau setuju dong. Atau nggak setuju dan biarin tetap eksklusif aja gitu? Tapi setuju kita, biar kita apa ya, biar di kita ini gampang juga gitu kan aksesnya gitu kan buat beli si Stone Island ini gitu kan. Sementara ini kan kita paling deket tuh paling cuma ke Singapura kan gitu kan, ada kan store-nya di Singapura gitu kan. Sebelum ada Singapura kita harus ke Eropa, ke Inggris kan gitu kan, harus beli ke sana. Tapi ketika ada di sini kenapa enggak kan gitu kan? Berarti buat saya pribadi gitu kan ya. Oke. Dan supaya adik-adik yang kebelet pengen Stone Island juga supaya tahu bahwa harganya mahal. Iya, gitu. bisa lihat sendiri kan gitu kan. Kayak beberapa brand, kayak misalnya inilah contoh, saya sebutin satu brand yang masuk ke mall, Hugo Boss. Iya. Di casual perkasualan di Indonesia gitu, di casual scene di Indonesia, Hugo Boss nggak terlalu ngetren. Tapi sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan ingin tahu harganya, boleh datang ke mall dan lihat harganya Hugo Boss itu paling edan itu. Coba lihat deh jaketnya gitu harganya. Nah, ya kayak Stone Island gini juga supaya kayak kawan-kawan yang kebelet pengen Stone Island tapi punya budget 500.000, 200.000 gitu ya. Cuma punya budget 800.000, bisa ke brand lain gitu. Iya, bisa ke brand lain. Ya, bukan harus selalu melulu pakai Stone Island. Betul, kalau misalnya pengen berpakaian ala casual dresser gitu, casual football dresser gitu ya, nggak harus pakai Stone Island, bisa brand lain, banyak kok. Ada gitu banyak kan. banget brand lain. Banyak banget gitu. Ada sangat banyak, bahkan sekarang brand-brand lokal yang bagus-bagus juga. Iya betul, brand lokal juga kan nggak kalah brand ini made loh. in Indonesia, memang buatan dalam negeri, buatan karya anak bangsa Indonesia juga. Betul. Makin kesini makin bagus. Bagus. Jaket-jaketnya pun bisa dibilang bisa bersaing gitu kan. Iya, makin kesini makin pengen memperbaiki ya, kualitas. Update lah mereka gitu kan ya, model style gaya-gayanya gitu kan. Dan kalau misalnya memang pengen tetap pakai brand yang dari Eropa, ya banyak banget ada brand-brand yang nggak harus Stone Island. Iya. Jadi ini sekali lagi petuah dari Uda Tony, nggak selalu harus pakai Stone Island, ya kan? Iya, nggak usah maksain gitu kan istilahnya. Pesan-pesan terakhir. Kalau misalnya ada yang masih menganggap bahwa Stone Island ini dipakainya harus oleh orang yang jago berkelahi. Menurut Uda Tony ini gimana ini? Secara kita udah sama-sama lihat ya. Betul. Contohnya di Indonesia ini yang versi gampang ya di Indonesia. Harvey Mois, suaminya Sandra Dewi, seleb. Emang dia juga berkelahi? Bukan. Dia pakai Stone Island ya karena, atau di luar negeri kayak kita lihat Jurgen Klopp, Pep Guardiola, terus banyak lah manajer-manajer. Mereka bukan petarung kan gitu. Mereka bukan petarung, atau Liam Gallagher, Noel Gallagher, atau seleb-seleb kayak di Amerika Serikat juga anak-anak hype beast. Iya betul. Sekarang pakai. Udah mulai pakai. Iya kan, kalau menurut Uda Tony, kalau masih ada yang mikirnya gitu bahwa Stone Island itu harus, lu pakai Stone Island berarti lu harus siap dengan nyalinya untuk berkelahi. Kalau masih ada yang mikir kayak gitu, gimana yang ngejelasinnya ya? Ya mungkin kalau kayak gitu model kita sendiri kadang nggak masuk ya. Kalau kita kasih tahu ke mereka gitu kan, mungkin dengan edukasi seperti ini mereka jadi tahu gitu kan. Ya enggak, edukasi di Albert nih gitu kan, dengan saya juga enggak juga gitu kan. Ketika apa sih si Stone Island nih harus diidentikan dengan bertarung dengan OF gitu kan ya, rame-ramenya anak-anak sekarang itu kan, dengan wah kalau kamu pakai Stone Island harus berani berantem, enggak juga gitu kan. Iya, ini hanyalah brand, sebuah pakaian, brand gitu pakaian. kan. Ketika kamu sanggup beli, silakan. Ketika kamu nggak sanggup, ya nggak masalah gitu. Kita ada brand lain gitu kan. Ya cuma brand kok intinya mah gitu kan. Kalau ini tuh bukan sebuah kayak papan pengumuman di sini bahwa bukan sebuah jabatan juga. Ayo berantem gitu kan, sama gua gitu. Enggak. Oh iya. Jadi ini satu informasi penting lah ya, untuk semua yang masih menganggap bahwa yang pakai Stone Island adalah
seseorang yang harus berkelahi, siap berkelahi dan selalu siap sedia buat diajak berantem segala macam. No, bukan no. Big no. Oke ya. Ya, terima kasih banget udah Tony buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Iya, terima kasih banget. Sehat selalu buat keluarga, buat kita semua. Sukses juga ya buat Albert nih. Terima kasih. Dan seperti yang saya tadi udah bilang, untuk kawan-kawan yang kebelet pengen punya Stone Island, nah ini saya akan kasih satu zip hood, salah satu hooded sweatshirt saya, Stone Island. Gratis itu? Gratis, wah, ya. Mantap. Gratis. Syaratnya ini, kalian tulis di komen, semua Stone Island yang ada di sini, ini series apa aja. Nah, series apa aja? Yeah. Dan rilisan tahun berapa ya? Series apa aja dan rilisan tahun berapa aja. Nah, kalau misalnya ada yang bisa nebak beneran, ya kan, dan betul semuanya, ya kan, akan saya kasih Stone Island, salah satu Stone Island koleksi saya itu tadi ya. Dan saya fair, kalau misalnya bener ada yang bisa jawab, saya kasih. Dan tapi kalau nggak semua, misalnya ada dalam 10, bener cuma 9 atau 8, Enggak, harus semua. Harus semua. Iya dong, deal dong. Kan harganya juga nggak murah. Benar. Fair. Harganya juga kan nggak murah. Ini dapatnya gratisan, jadi harus ada usaha, no pain no gain, oke? Nah, dan buat yang ingin menjawab terus nyontek komen kawan-kawan yang lainnya, nyontek terus dia memperbaharui jawabannya boleh. Pokoknya apapun caranya supaya biar bisa. Yang penting betul semua. Oke? Dan jangan lupa kalau misalnya mau follow barang dagangannya udah Tony bisa di mana? Di Instagram paling. Instagram Tonkills sama TONKILLS. Sama Tonkills TONKILLS 2ND. Ya, Tonkills second ya. Tonkills TONKILLS 2ND. Kalau buat anak juga pantau di Ton Kids. Nah ya. Siapa tahu ada Stone Island anak di sana kan, gitu kan. Kawan-kawan bisa pantau di sana gitu kan. Nah. Buat brand-brand casual di sana gitu kan. Ya, buat Kids. Anak. Ya, TONKIDS. Iya, betul. Oke. Terima kasih sekali lagi udah sama-sama. Terima kasih kawan-kawan udah menonton YouTube-nya Albert Cia Dratan, dan kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Jangan lupa isi komen. Siapa tahu kamu yang menang.